Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basyirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu khairun nisa, betul nggih? Bil khusus Ibu Hajjah Siti Surtina beserta jajarannya, yang semoga beliau beserta jajarannya dan jamaahnya semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Sekarang hadis qudsi yang ke-65 nggih. Hadis qudsi yang ke-65 menjauhkan diri dari minuman keras. Minuman keras itu bahasa Arabnya khamr. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, man tarakal khamra wa huwa yaqdiru alaihi la asqiyannahu fi hadiratil qudsi wa man tarakal harira wa huwa yaqdiru alaihi la aqswannahu iyahu fi hadiratil qudsi. Rawahu Al-Bazzar. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bazzar rahimahullah, bersumber dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Man, siapapun taroka yang meninggalkan al-khamra khamr wa huwa yaqdiru alai, padahal dia mampu untuk minum khamr itu, mampu dia untuk beli dan minum khamr itu.
maka la asqiyannahu fi hadiratil qudsi, maka aku akan berikan minum itu untuknya di hadiratil qudsi. Maksudnya hadiratil qudsi itu surga. Maka sungguh akan aku berikan dia minuman di hadiratil qudsi, surga nanti. Waman, dan siapapun taroka meninggalkan al-hariro, sutra. Tapi ini bagi laki-laki ya, kalau perempuan tidak apa-apa pakai sutra. Wa huwa yaqdiru alai, dan dia mampu untuk membeli dan menggunakan sutra itu, lakswannahu iyahu, maka sungguh aku akan memakaikan sutra itu kepadanya fi hadiratil qudsi, nanti pada hari di hadiratil qudsi itu di surga maksudnya. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, di surga itu ada sumber mata air, ada air susu, ada air madu, ada khamr, itu diantaranya. Ada zanjabil, air jahe, ya betul. Ada salsabila, namanya salsabila. Kalau mata airnya di surga namanya salsabila. Ada zanjabila, itu. Ada mata air khamr, ada laban. Laban itu susu. Nah, jadi di surga itu ada minuman keras juga, khamr. Cuman minuman keras di surga itu tidak memabukkan. Nah, orang yang di dunia ini bisa meninggalkan minuman keras tentu karena Allah. Maka nanti di surga dia akan diberi minuman keras itu, khamr itu. Tapi minuman keras di surga nanti tidak seperti di dunia ini yang bikin orang teler. Sebenarnya Bu, khamr itu intinya satu. Kullu muskirin khamrun. Segala sesuatu yang memabukkan itu khamr. Berarti dia tidak melulu, apa namanya Bu? Minuman. Jadi dia tidak melulu minuman. Sebentar. Saya ulang ya, ini nggak perlu minuman, berarti bisa apa saja yang penting memabukkan, itu berarti khamr. Contoh, ekstasi, pil koplo, pil gendeng, pil goblok dan macam-macam itu loh Bu. Kan ada ya ekstasi, pil koplo, pil gendeng, pil goblok dan macam-macam itu. Ada sabu-sabu, ada apa Bu? Ganja, cimeng niku. Ada heroin, morfin, apalagi Bu, macam-macam. Wes, termasuk ada yang mabuk lem. Pakai lem anak-anak muda itu ada itu. Dulu itu ada yang mabuk kecubung. Ada yang menggunakan tuak aren itu. Atau buah nira, apa namanya itu? Ya itulah itu, buah lontar itu. Macam-macam. Itu kalau sampai difermentasi sampai memabukkan, karena memang dibuat untuk minuman yang memabukkan, maka dia namanya khamr. Itu yang kata Nabi, sedikitnya pun haram, banyak maupun sedikit haram semua. Jadi sedikitnya pun juga apa? Haram. Nah, yang perlu kita catat dengan baik adalah tidak mesti yang beralkohol itu khamr Bu. Saya ulang ya, tidak mesti yang beralkohol itu khamr. Dan bisa jadi ada sesuatu yang tanpa alkohol tapi khamr maksudnya karena memabukkan. Pil-pil tadi kan nggak ada alkoholnya Bu. Tapi kategorinya apa? Bisa memabukkan dan itu bisa masuk dalam kategori khamr. Apa contohnya Ustaz? Ada alkoholnya tapi tidak masuk dalam kategori khamr. Yaitu aneka makanan atau minuman yang memang dibuat tidak untuk memabukkan Bu, tapi mengandung kandungan alkohol. Contoh, buah itu Bu. Buah itu kalau akhirannya K,
itu biasanya mengandung alkohol, Bu. Iya, misalnya pisang busuk, terus mangga busuk. Boten, maksudnya kematangan maksudnya. Kan mangga kalau matang itu ternyata mengandung apa? Alkohol. Enggak, duren. Pokoknya kalau udah matang itu mengandung alkohol, Bu, katanya gitu ya. Saya nggak tahu senyawanya jenis yang apa. Ahli gizi yang paham lah, saya kurang paham itu. Cuman saya dengar-dengar sih begitu gitu. Nah, saya jauh-jauh tape lah misalnya. Nah, kalau cairan tape yang kita minum, asal kita minum biasa gitu untuk menghangatkan badan nggak ada masalah. Tapi kalau sudah difermentasi khusus memang untuk dibuat untuk memabukkan, nah itu baru namanya apa, Bu? Khamar. Pun paham nombatan. Nah, makanya istilah arak-arak yang untuk makanan itu kenapa kok diharamkan? Itu karena asal muasalnya dia itu adalah khamr, minuman yang memang dibuat untuk memabukkan asal muasalnya. Terus dimasukkan dalam makanan. Walaupun nanti ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau khamr itu sudah dimasak sampai hilang unsur khamrnya, hanya tinggal baunya saja, itu ada yang mengatakan tidak apa-apa. Tapi ini bagi yang mengatakan bahwa khamr itu tidak najis. Tapi bagi yang mengatakan khamr itu najis, ya tetap bermasalah. Madhab Syafi'i itu termasuk yang berpendapat bahwa khamr itu enggak cuma haram, tapi juga najis. Itu dalam madhab Syafi'i. Nah, tapi khamr ini, Bu, kalau difermentasi terus, dibiarkan terus, lama-lama berubah menjadi cuka. Kalau dia berubah dengan sendirinya tanpa dimasuki oleh zat-zat tertentu, maka dia menjadi halal dan suci. Jadi kalau khamr fermentasinya berlanjut sampai menjadi cuka, maka cukanya itu halal. Jadi kalau cuka itu halal dan suci, asalkan perubahannya alami, bukan karena dimasuki oleh zat-zat tertentu. Tapi kalau perubahannya itu dimasuki zat-zat tertentu, kalau dalam mazhab Syafi'i tetap itu najis. Ada yang mengatakan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Pun. Jadi setiap yang memabukkan apa namanya, Bu? Khamr. Loh Ustaz, itu bagaimana dengan orang-orang tertentu yang kalau mau operasi kan kadang disuntik morfin dulu atau apa? Ya ini dokter anestesi apa, Bu Ani nama anestesi? Ya itu. Ya ahli itulah ahli gitu. Boleh nggak kalau gitu? Itu namanya terpaksa namanya. Kalau terpaksa itu berarti apa, Bu? Darurat dimaafkan. Karena kalau tidak begitu nanti sakit itu. Makanya terpaksa itu digunakan sebagai obat bius dengan takaran tertentu oleh ahlinya. Boleh itu, boleh, enggak apa-apa. Namanya apa, Bu? Terpaksa. Ad-daruratu tubihul mahdzura. Sesuatu yang darurat itu menjadikan sesuatu yang terlarang itu menjadi boleh. Atau hajat yang mendesak. Jadi hajat yang mendesak itu terkadang menduduki kedudukannya darurat dalam hal diperbolehkannya sesuatu yang dilarang. Tuh ngoten nggih, Bu nggih. Pun. Nah kalau unsur memabukkannya nggak ada bagaimana, Ustadz? Kayak di Aceh itu atau di daerah Sumatera sana katanya kalau masak itu ada yang pakai ganja katanya. Dibuat sayur katanya itu ya. Itu memabukkan nggak itu? Enggak, nggih. Dia memabukkan kalau dibuat rokok kan. Kalau di sayur nggak memabukkan. Ya kalau mungguhe hukum Islam nggih. Kalau begitu nggak apa-apa. Tapi ya di hukum negara beda Pak masalahnya. Kalau jenengan coba-coba nyimpen ganja wassalam. Ngoten nggih. Nah, itu sebenarnya gitu. Lanjut. Nah, barang siapa yang meninggalkan sutra. Sekarang sutra. Kalau untuk perempuan tidak apa-apa sutra ya. Ini babnya untuk laki-laki. Di antara pakaian ahli surga itu adalah sutra. Kalau di dunia seorang laki-laki dengan sengaja sudah pakai sutra, itu di antara sanksinya nanti di akhirat dia tidak bisa memakai sutra. Itu pengertiannya apa? Ya berarti nggak bisa masuk surga kecuali sudah Allah ampuni gitu aja. Kecuali kalau Allah rahmati dia. Makanya pakaian dari sutra itu untuk laki-laki itu terlarang. Nah, ulama-ulama fikih mulai
membahas Bu, begini. Kalau baju laki-laki itu ada unsur sutranya, campuran antara sutra dengan yang enggak sutra. Kalau unsur sutranya lebih banyak daripada unsur di luar sutranya, maka itu terlarang masih. Tapi kalau unsur sutranya lebih sedikit daripada unsur di luar sutranya, itu boleh. Itu dalam fikih gitu Bu. Ya, misalnya ada baju, kain plus sutra. Nah, sutranya lebih sedikit daripada di luar sutranya, maka itu boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau sutranya lebih banyak daripada di luar sutranya, maka itu tidak boleh. Itu bagi laki-laki. Itu dalam pengertian sutra yang asli loh, nggih. Nah, kalau sutra abal-abal nggih, wallahu a'lam bishawab. Saya pernah dikasih orang sarung. Sarungnya itu kayak kotak, diplastiki kotak gitu, kayak lemper. Saya pikir itu kue lemper. Dalam hati saya, ini bapak ini ngasih saya kue cuma satu. Saya masukkan ke jok motor. Begitu saya ambil, ternyata bukan kue, sarung. Sarung katanya sarung sutra itu. Tipis banget ya, sarung sutra. Itu asli atau bukan itu aslinya itu? Ada cairannya itu. Asli apa enggak itu? Kok enggak meyakinkan itu? Kenapa? Oh, betul ngertas nggih? Itu nggak berani saya pakai untuk sholat, tipis banget, nggak berani pakai sholat, nggak berani saya itu. Akhirnya saya buat tidur aja, tapi saya nggak tahu itu sutra atau bukan, Wong. Katanya sih sutra katanya, tapi ya masa sutra kayak ngono. Saya nggak paham juga itu. Masalahnya sarung nih, oh nggih masa, oh ngoten nggih. Masalahnya nggak meyakinkan kalau itu sutra itu loh. Saya bukan ahlinya juga itu. Akhirnya kadang saya pakai, tapi tidak saya pakai sholat, saya pakai kadang tidur, kadang mergawe tanopo. Ngoten ceritanya ini. Karena saya nggak yakin itu sutra. Kalau saya yakin itu sutra, nggak boleh saya pakai itu. Tapi kalau saya nggak yakin karena meragukan misalnya, ya terserah saya udah. Tapi nggak berani saya pakai untuk sholat, meragukan tadi itu. Tipis banget. Ngoten nggih. Terus kemudian kalau di dunia sudah pakai pakaian sutra tanpa ada udzur, maka nanti di akhirat nggak bisa pakai pakaian sutra, naudzubillah min syarri dzalik. Dan padahal pakaian ahli surga itu adalah dari sutra. Terus lanjutannya gini Bu, boleh bagi laki-laki menggunakan kain sutra kalau ada perlu. Biasanya untuk pengobatan. Jadi kalau di fikih itu ada sakit tertentu yang bisa diobati dengan menggunakan kain sutra, seperti sakit gatel-gatel. Nah, itu kalau di fikih itu boleh. Ada orang sakit gatel-gatel, misalnya ya, sebadan, terus diobati pakai menggunakan baju dari sutra. Ini bukan, saya nggak ngomong medis ya, saya ngomong pengobatan orang dulu di fikih ini. Itu boleh, tidak apa-apa. Ada yang mengatakan juga untuk baju perang. Jadi konon sutra di zaman dulu itu saya nggak tahu Bu bagaimana bentuknya ya. Pakaian tertentu dengan dilapisi sutra tertentu itu kalau ada anak panah itu meleset katanya. Bu, ada yang mengatakan begitu. Ya sudahlah, pokoknya kalau ada keperluan yang memang itu diperlukan untuk dipakai, entah itu untuk pengobatan atau untuk pakaian keselamatan dalam perang misalnya dan seterusnya. Monggo silahkan. Berarti kalau ada perlu. Berarti kalau nggak ada perlu, jangan. Nah, khusus untuk laki-laki tapi itu. Kalau untuk perempuan tidak apa-apa. Kalau untuk perempuan bebas pakai sutra Bu, boleh. Ada hikmahnya Bu, laki-laki itu kenapa nggak boleh pakai sutra, nggak boleh pakai emas. Dilarang saja Bu. Laki-laki itu kalau pakai emas gilani Bu. Iya. Dilarang aja beberapa laki-laki yang pakai emas itu masih gilani. Apalagi diperbolehkan. Ibu-ibu saya bisa pakai blarot ini emasnya ini misalnya. Orang lanang gilani malah. Itu seperti itu. Tak kadung emas megilan. Ngalang-alai wong wedok. Pun. Khamr atau arak termasuk minuman yang memabukkan dan sudah ditentukan haram hukumnya.
Barang siapa yang meninggalkan minum arak karena memang tidak minum sama sekali, atau tadinya ia minum dan sekarang meninggalkan karena sudah taubat kepada Allah, padahal ia mampu meminumnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dengan memberikan minuman surga di dalam surga kelak. Adapun sifat minuman surga itu dilukiskan dengan Al-Qur'an, dengan firman-Nya, yutafu alaihim bika'sim min ma'in baydha'a ladzatil lisyaribin la fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. As-Saffat ayat 45 sampai 47. Diedarkan kepada mereka gelas minuman yang berasal dari mata air, warnanya putih bersih, sedang rasanya bagi orang yang meminumnya, sedap rasanya bagi orang yang meminumnya, tidak mengandung zat yang memusingkan atau zat yang memabukkan. Jadi walaupun nanti misalnya ada minuman seperti khamr, tapi itu tidak memabukkan. Dalam surga terdapat sungai yang airnya terdiri dari minuman yang sangat lezat dan sedap. Warnanya putih, lebih putih daripada susu, dan tidak akan memabukkan peminumnya. Nah, ini diantaranya ya tadi ada minuman yang dari apa Bu? Khamr tadi itu. Bun, lanjut. Yang kedua sutra. Berikutnya sutra. Sutra yang berasal dari kepompong ulat, menurut pendapat yang kuat haram dipakai oleh kaum pria. Dalam hadis qudsi di atas disebutkan bahwa barang siapa yang meninggalkan sutra sebagai bahan pakaian, padahal ia mampu dan sanggup memakainya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dengan memakaikannya di surga, pakaian yang jauh lebih istimewa dan sutra dari sutra dunia. Semoga Allah menghindarkan kita minum minuman yang memabukkan dan memakai sutra yang diharamkan, dan semoga kita dapat mengecap apa yang telah dijanjikannya. Amin insyaallah. Nah, sekarang gini Bu ya. Minuman keras atau khamr itu, kata para ulama, itu bisa menghilangkan akal, ingatan atau kesadaran. Dan gara-gara hilang ingatan itu, orang bisa berbuat yang lain-lain Bu. Saya ulang Bu ya. Orang itu kalau udah hilang ingatannya, hilang kesadarannya, mabok, teler maksudnya, itu nanti bisa berbuat yang lain-lain. Dulu ada ulama Bani Israel namanya Barsiso. Barsiso ini suatu saat digoda oleh setan dari bangsa jin. Barsiso ini bu ulama Bani Israel yang ahli ibadah. Tapi suatu saat yang bersangkutan ini disaingi oleh seseorang yang lebih kuat ibadahnya daripada Barsiso. Jadi ada orang yang lebih kuat ibadahnya daripada Barsiso. Maka Barsiso ini menemui orang itu, nanya baik-baik, Pak, apa rahasia panjenengan kok bisa kuat beribadah seperti ini? Kata orang itu yang aslinya setan Bu, tapi nyamar jadi orang soleh. Kata orang itu gini, saya ini dulu pernah berbuat dosa besar, saya menyesal, sekarang saya tobat, makanya saya kuat beribadah seperti ini. Kata si Barsiso, perbuatan dosa apa itu? Ya saya dulu pernah membunuh, kata dia begitu. Kata Barsiso, jangan, saya nggak mau saya. Kalau harus membunuh dulu saya nggak mau, kata Barsiso gitu. Terus kata si setan yang nyamar tadi mengatakan, saya dulu juga pernah berzina. Enggak berani saya, nggak berani, kata si Barsiso itu, nggak berani. Ya ada satu lagi sih, kayaknya nggak terlalu berat sih, yaitu minum minuman keras. Kata si Barsiso, kayaknya boleh dah ini, kan tidak terlalu berat lah, ringan, kata dia gitu, sekedar teler aja. Yang penting udah pernah merasa berbuat dosa besar, itu terus tobat supaya kuat beribadah kepada Allah. Apa yang terjadi Bu? Begitu namanya dia seorang ulama Bani Israel, kan tidak mungkin mabok di depan orang banyak kan.
Telerlah dia di rumahnya, Bu. Beli sembunyi-sembunyi minuman keras, dia teler di rumahnya. Di saat dia teler, ada seorang santriwati masuk ke rumahnya nganter makanan untuk kiainya kan ini, Kiai Barseso ini. Namanya orang teler, Bu, dikira istrinya atau apa? Ya Allah, dizinai si santriwati ini oleh si Barseso ini. Karena dia panik, takut ketahuan, dibunuh si wanita ini. Nah, akhirnya Bu, gara-gara minum minuman keras, dia berzina, dia juga membunuh. Dan hal yang serupa ini jamak terjadi. Bermula dari mabuk, teler, itu berdampak pada perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Betapa banyak aksi mabuk-mabukan itu ya berujung pada maksiat-maksiat yang lain. Kenapa? Karena orang itu hilang kendali, hilang akal, mabok, teler tadi itu, Bu. Naudzubillahi min syarri dzalik. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, supaya dibuat peringatan buat kita bersama, hati-hati dengan tindakan yang sifatnya apa tadi, Bu? Mabuk, memabukkan tadi itu. Nah, masalahnya tadi khamr ini sedikitnya pun juga diharamkan dalam agama. Nah, ini jangan sampai membuat kita meremehkan dengan mengatakan sedikit ini enggak mabuk. Enggak apa-apa, sedikit ini enggak mabuk misalnya. Masalahnya sedikit pun juga haram. Nah, sehingga kalau itu berdampak pada kalau itu masuk ke mulut kita, itu bisa berdampak kepada sikap hati kita yang mungkin sulit khusyuk, atau kemudian nanti mudah sekali berbuat maksiat-maksiat yang lainnya gara-gara kemasukan minuman yang haram tadi itu. Itu bisa dimengerti, Bung, ya? Nah, kalau soal pakaian, Bu, ternyata istilah yang haram itu tidak hanya melulu makanan dan minuman, Bu. Termasuk yang kita pakai. Jadi jangan dikira pakaian itu atau sesuatu yang kita pakai selain dari makanan dan minuman itu juga ada unsur haramnya. Contoh misalnya, ibu-ibu berpakaian dengan pakaian yang baik. Itu niatnya apa? Menutup aurat, betul nggih? Oke, menutup aurat supaya pantas lah, pakaian pantas. Nah, suatu saat di antara ibu-ibu berpakaian yang baik, niat pamer bisa nggak? Nah, pada saat ibu niat pamer, itu sudah beda nanti nilainya di sisi Allah. Oh, kalau gabung niatnya, Ustaz, niat nutup aurat plus pamer bagaimana? Nanti ditimbang, Bu, antara pahala dan dosanya. Yo, Ustaz, apa enggak boleh kita pakai pakaian yang branded? Pakai jilbab si Sesa misalnya. misalnya. Katanya sih mahal katanya itu. Misalnya. Atau merek-merek yang lain apa. Emang enggak boleh enggak apa-apa. Karena kata Nabi, Allahul Jamil wa yuhibbul jamal, atau kama qala, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Pakai pakaian yang bagus boleh, yang enggak boleh itu kata Nabi, innamal kibru batrul haq. Yang enggak boleh itu adalah sombong. Dan sombong itu intinya satu, menolak kebenaran. Maka selagi niat kita lurus, benar, itu enggak ada masalah. Ini kalau kita kembangkan nanti, Bu, kita tidak hanya bicara soal pakaian, tapi bicara soal skincare. Soal apa, Ibu? Bulu mata. Bicara soal apa lagi, Bu? Apa ini? Ya, apa lagi? Ada macam-macam. Itu produk itu pun harus Ibu perhatikan, harus halal. Karena kan ada yang haram. Terus kalau Ibu pakai dempul itu kira-kira kalau pas wudhu masuk apa enggak air, itu harus diperhatikan juga itu. Kan ada yang air tidak masuk, ada air yang masuk misalnya, itu hati-hati. Nah, jadi harus diperhatikan betul, karena kalau tidak nanti ngerinya wudhunya tidak sah misalnya. Bagi yang pakai cat kuku misalnya, itu perhatikan halal dan tidaknya bahannya. Kira-kira jenis yang air masuk apa tidak, itu harus diperhatikan. Perihal dan yang lain-lain ya itu hati-hati. Jadi halal haram itu nggak hanya soal makanan, termasuk soal skincare, soal lipstick, soal apa, Bu? Oh, dempul itu dan macam-macam itu.
berkaitan dengan apa macam-macam itu, termasuk apa namanya itu? Ya, bulu mata. Nah, ini hati-hati. Ya, jadi saya ulang ya, halal haram itu tidak hanya melulu soal apa tadi? Makanan, tapi pakaian, skincare dan lain-lain serupa itu ya. Loh, apakah ada ketentuannya? Ya paling enggak kita perhatikan bahannya lah. Ini bahan yang najis apa tidak? Halal apa? Haram bahannya itu. Atau kemudian penggunaannya bagaimana yang sesuai dengan syariat? Bertentangan dengan syariat apa tidak misalnya. Monggo diperhatikan itu. Jangan sampai kemudian kita lepas kendali sampai akhirnya melanggar ketentuan syariat. Apalagi sekarang Bu, wong gak terima apa irung diapakno ae sekarang. Nggih, operasi ini, operasi itu. Operasi plastik. Kasih gambar. Macam-macam wong nggih. Hati-hati jangan sampai murba ciptaan Allah. Kalau murba ciptaan Allah bisa masuk dalam perbuatan dosa, haram dan berdosa. Kecuali ada darurat yang memang mesti diambil tindakan, itu tidak apa-apa. Sampai sini ada pertanyaan mungkin silakan Bu. Monggo kalau ada. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan kalau ada. Nggih, monggo Bu. Monggo. Emas. Nggih. Bagus. Pertanyaannya gini, emas putih itu apakah emas? Enggak, pertanyaan emas putih itu apakah emas? Platina ya. Platina itu emas atau bukan? Ya, kalau bukan berarti bukan, enggak apa-apa. Sama dengan perak. Laki-laki pakai perak boleh. Pakai perak boleh, yang enggak boleh hanya pakai emas. Emas yang dimaksud kalau di masa Nabi itu emas yang warnanya merah atau kuning itu, ya. Kalau emas putih itu yang saya tahu apa namanya tadi Bu? Platina itu. Dan kalau sependek yang saya tahu sih itu bukan emas. Kategorinya bukan emas yang dilarang maksudnya. Kategorinya orang awam kita nyebutnya itu emas putih. Kalau aslinya platina tadi itu. Wallahu alam bishawab. Yang saya tahu begitu Bu. Wallahu alam bishawab. Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Kalau tidak jelas semua, saya tambah lagi nggih. Nggih. Ini bab tentang tawadhu karena Allah. Tawadhu karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang diragakan, ya betul ya, yang diragakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tawaddu'a li hakadha, diperagakan oleh Nabi. Wa ja'ala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam makaffahu ilal ard. Rafa'tuhu hakadha wa ja'ala batna kaffihi ila sama. Rawahu Ahmad wa ghairuhu. Barang siapa yang tawadhu karena aku, ini hadis qudsi ya. Allah berfirman, barang siapa yang tawadhu karena aku seperti begini, kata Rasulullah Muhammad SAW mengisyaratkan dengan menungkupkan tangannya ke bumi. Nah, niscaya aku angkat seperti ini. Kalau Nabi Muhammad SAW membalikkan telapak tangannya yang tadi dan mengangkatnya ke arah langit. Hadis qudsi riwayat Al-Bazzar, Abu Ya'la dan At-Tabarani dalam Al-Awsat Muslim dari Umar radhiyallahu anhu.
Kalau ada orang bersikap rendah hati begini, kira-kira gitu ya, maka Allah akan angkat derajatnya begini. Ya, kira-kira gini. Paham maksudnya Bu ya? Orang yang rendah hati karena Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Baik, saya mau terangkan dulu rendah hati Bu. Rendah hati itu tidak sama dengan rendah diri ya. Kalau rendah diri, merasa diri hina, lemah, tidak berdaya, itu di hadapan Allah, itu betul, tidak apa-apa kalau itu. Kalau di hadapan Allah, kita harus merasa rendah diri Bu. Diri ini merasa diri hina, lemah, tidak berdaya, butuh pertolongan Allah, butuh kekuatan dari Allah. Merasa diri ini bodoh, butuh bimbingan dari Allah. Nah, itu rendah diri di hadapan Allah, itu betul. Kalau di hadapan sesama, kita tidak boleh rendah diri Bu. Minder, nggak percaya diri, tidak boleh. Kalau di depan sesama kita itu rendah hati. Rendah hati itu beda dengan rendah diri. Rendah hati itu bagaimana maksudnya? Begini Bu rumusnya ya. Ketika kita bisa meletakkan diri kita pada posisi kita, itu namanya tawadhu, rendah hati namanya. Karena takabur itu membesar-besarkan dirinya melampaui batas kedudukan yang seharusnya. Contoh, ini contoh Bu misalnya, contoh. Ada orang pinter, bertindak sebagai orang pinter, itu betul Bu, nggak salah. Itu rendah hati namanya, dia sesuai dengan keharusannya. Tapi kalau ada orang pinter, keminter, apalagi kementus, nah itu sudah sombong namanya, itu tidak benar dah itu. Orang pinter bertindak sebagaimana orang pinter pada umumnya itu benar. Tapi kalau keminter itu merasa diri paling pinter, apalagi kementus tadi itu, rodok, nah itu nggak benar sudah. Nah dalam Islam kita pada porsi yang seharusnya itu tidak apa-apa. Loh, kalau orang pinter tidak bertindak sebagai orang pinter, nanti yang maju orang bodoh Bu. Makanya orang pinter silakan bertindak sebagaimana ilmunya. Jangan biarkan orang bodoh tampil sebagaimana orang pinter, karena nanti bisa sangat berbahaya. Oh, bisa dimengerti Ramadan. Nah, ibu punya kemampuan, ibu tampil dengan kemampuan ibu, itu bukan sombong. Itu memang seharusnya, itu namanya tawadhu. Kita bisa memposisikan diri kita di pada posisi kita yang seharusnya. Tapi kalau sok mampu atau merasa paling mampu, lah itu yang bahaya kemudian. Jadi sebenarnya tipis sekali garisnya, tapi begitu kita merasa paling, itu udah bahaya itu. Jadi rendah hati itu sebenarnya Bu, bukan soal begini Bu, bukan soal, bukan. Rendah hati itu soal sikap hati sebenarnya. Karena ada orang itu bersikap merendah tujuannya untuk dipuji, itu juga ada. Jadi ada orang merendah tujuannya supaya dipuji. Ini namanya merendah tidak karena Allah. Ini nggak mulia seperti ini. Atau ada orang yang bersikap merendah tapi dalam hatinya dia sombong. Itu juga belum tawadhu namanya. Bahkan ada istilah dari para ulama, orang yang merasa sudah tawadhu dia sudah sombong. Orang yang merasa sudah tawadhu itu berarti sudah sombong. Nah, berarti tawadhu itu dikata apa Bu? Wadu'a. Meletakkan tawadhu itu bisa meletakkan diri di pada posisi atau porsi yang seharusnya. Kita sebagai seorang hamba jangan bersikap seperti Tuhan. Kita sebagai anak jangan ngendas-ngendasi wong tua. Kita sebagai yang lebih muda hormat yang lebih tua, sebagai yang lebih tua sayang kepada yang lebih muda. Di pada sisi di mana kita harus tampil tidak apa-apa. Memang kita punya kemampuan kok, tidak ada masalah. Tapi jangan terus kemudian merasa paling. Ngoten lho Bu. Jadi saya ulang ya, anggapan orang bahwa tawadhu itu begini, bukan. Itu bukan tawadhu. Tawadhu itu sikap hati. Apa yang begini tadi itu bagian dari tawadhu kalau dikerjakan dengan benar. Tapi itu tidak benar kalau dikerjakan dengan tidak benar. Contoh tadi Bu, dia merendah tujuannya supaya
dimuliakan oleh makhluk. Jadi dia rupanya pakai pancingan. Tapi kita nggak boleh seudon sama orang ya. Kalau ada orang merendah gini nanti dikena, ini bukan begitu. Ya tetap kita hormati, dia hormat sama kita. Tapi maksud saya itu, kalau untuk kita bukan itu yang dimaksud tawadhu itu. Itu seperti itu. Nah, jadi tawadhu itu sikap hati sebenarnya, Bu. Adapun ekspresi kita nanti cium tangan, ekspresi kita permisi, itu persoalan lain, itu soal sopan santun. Nah, tapi perihal rendah hati itu sikapnya di hati. Tidak sombong dalam hati, tidak merasa paling. Karena saya ulang, ada orang yang nampaknya merendah, tapi sebenarnya dia sedang meninggi. Ada orang yang nampaknya merendah, tapi sebenarnya dia ingin ditinggikan. Ada orang yang nampaknya merendah, tapi sebenarnya hatinya dia sangat sombong. Saya begini ini karena saya sedang merendah, aslinya saya ini aslinya itu. Itu masih sombong. Makanya rendah hati itu ketika betul-betul dia merasa tidak ada yang lebih baik dari dia kecuali kalau bahasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu an, rendah hati itu ketika dia keluar rumah dia merasa tidak lebih baik daripada yang lain. Kalau bahasanya para ulama, kalau ketemu sama yang lebih muda, ngomongnya apa dalam hati? Dia lebih sedikit dosanya daripada saya. Kalau ketemu dengan yang lebih tua, dia lebih dulu beramal soleh, pahalanya lebih banyak dia daripada saya. Nah, jadi dia tidak pernah ngasih stempel dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia tidak pernah ngasih stempel bahwa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Ketika hati kita merasa lebih baik daripada yang lain, merasa lebih mulia dari yang lain, saat itu kita sedang terjangkit penyakit sombong sekali. Nah, itu seperti itu. Sombong sekali. Saya ulang ya, tawadhu dari kata wadhu'a artinya bisa memposisikan diri kita pada posisi yang seharusnya. Sebagai seorang hamba terhadap Tuhannya, jangan sok-sok bersikap sebagai Tuhan. Sebagai yang lebih muda, hormat yang kepada yang lebih tua. Lebih tua sayang kepada yang lebih muda. Yang berilmu membimbing yang bodoh. Kalau merasa bodoh harus mau belajar. Terus gitu aja. Nah, yang penting satu tadi, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan pernah merasa diri ini lebih suci dari orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain. Menjadi baik itu baik, tapi menjadi merasa paling baik itu tidak baik. Pintar itu baik, merasa paling pintar itu tidak baik. Benar itu baik, merasa paling benar itu yang tidak baik. Nah, adapun sikap zahir yang begini, monggo tidak apa-apa. Tapi inti tawadhu bukan pada itu. Itu hanya soal ekspresi, itu soal rasa, itu soal tradisi sebagian masyarakat yang mungkin begitu cara bersopan santunnya. Tapi itu bukan inti sopan santun, bukan inti tawadhu. Karena inti tawadhu itu di dalam hati. Walaupun kita sikapnya menunduk, tapi kalau hati kita sedang meninggi sebenarnya, maka kita sedang tidak tawadhu sebenarnya. Kalau kata para ulama itu tadi, Bu, ini bahasanya para ulama yang saya pahami ya. Barang siapa yang merasa dirinya telah tawadhu, rendah hati, maka dia adalah orang yang sombong. Coba, barang siapa orang yang merasa dirinya sudah tawadhu, berarti dia orang yang sombong. Itu bahasanya para ulama, Bu. Berarti apa? Merasalah kita ini harus terus bertawadhu, tidak usah merasa sudah tawadhu. Kayak kita ini berusaha menjadi pribadi yang baik. Tapi jangan merasa sudah baik, seolah-olah kebaikan kita sudah final. Tidak, kita masih terus berusaha untuk menjadi baik. Ya, saya ini memang berusaha untuk menjadi baik. Apakah saya sudah orang baik? Mudah-mudahan, teman. Yang jelas saya merasa saya masih terus berusaha untuk menjadi orang yang baik. Nah, kalau merasa Bapak udah baik, perasaan sih saya sudah baik ya. Ya, misalnya. Lama-lama takutnya nanti naik ke atas, merasa paling baik. Nah, karena itu bermula dari ujub, bangga diri dulu, nanti merasa paling itu baru takabur, serta yang merendahkan orang lain. Itu makanya pertama itu. Yang kedua, termasuk tipu daya setan adalah ketika seorang merasa dirinya berendah hati, ketika dia berendah hati tapi hatinya jumawa dengan mengatakan saya begini ini karena saya sedang merendah aja, aslinya saya itu enggak begitu, aslinya saya itu orangnya mulia loh, aslinya saya ini orangnya harus dihormati, aslinya itu dia sedang terkecoh dengan
Itu budaya setan itu. Dia bersikap seolah-olah dia rendah hati, dalam hatinya berkata, saya ini sedang merendah aja, aslinya saya ini orang yang mulia. Saya ini darah biru loh, saya ini harus, itu bahaya itu. Nah, termasuk juga yang terakhir tadi, ketika ada seseorang yang seolah-olah dia merendah, tapi sebenarnya dia ingin dimuliakan. Berarti ini tawaduknya bukan karena Allah, tapi karena makhluk. Itu juga tidak boleh. Ini bab masalah hati, Bu, memang agak ribet dikit ya. Tapi satu hal yang penting kita pahami, pokoknya jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Jadi selalulah cari alasan agar kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Kalau para ulama itu mengatakan tadi, begitu ketemu dengan yang lebih tua, kita katakan dia lebih dulu banyak ibadahnya. Saya tidak lebih baik dari beliau. Terus kalau ketemu orang yang lebih muda, kita bilang dia lebih sedikit dosanya, saya lebih banyak. Saya tidak lebih baik dari beliau. Kalau ketemu dengan lebih tua, kita sikap hormat, itu perintah Nabi. Kalau dia lebih muda, kita sayang misalnya. Nah, jadi begitu. Kalau kita merasa bodoh, ya harus mau belajar. Jangan sombong, harus mau belajar. Ketika kita berilmu, jangan sombong untuk kemudian pelit dalam berbagi ilmu. Kita bagi ilmu kita kepada siapapun yang membutuhkan. Saya kira ini, Bu, yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, silakan, Bu, yang mau tanya dulu. Nanya, protes, marah, boleh, silakan. Masalah. Ini bawaannya ngantuk, saya yang ngantuk, apa emang semuanya ngantuk ini? Monggo silakan, Bu, yang mau tanya, protes, marah, boleh. Masalah yang lain boleh, silakan kalau ada. Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Nggih pun. Kalau jelas semua, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.